Halo, kita ketemu lagi nih. Hari ini kita punya bahan diskusi yang menarik banget dari buku klasiknya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Iya, buku legendaris ya. Betul, kita mau fokus kupas tuntas atau ya kita gali lebih dalam lah ya, prinsip nomor 9, bersimpati dengan ide dan keinginan orang lain. Simpati ya. Kedengarannya sederhana tapi. Nah, itu dia. Anda pernah kepikiran nggak sih seberapa besar gitu kekuatan simpati yang tulus itu buat katakanlah mengubah obrolan atau bahkan meredakan situasi yang tegang? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi misi kita kali ini ya, kita mau coba gali lebih dalam. Kenapa sih simpati itu kok bisa efektif banget? Dan gimana caranya kita bisa menerapkan ini secara tulus ya? Bukan cuma pura-pura baik gitu. Bukan basa-basi doang ya. Iya, bukan. Kita lihat ini sebagai mungkin strategi komunikasi yang cerdas gitu. Pakai contoh-contohnya dari Carnegie. Oke, sip. Kita mulai dari yang Carnegie sebut sebagai frasa ajaib. Pernah dengar? Frasa ajaib, gimana tuh bunyinya? Bunyinya gini, saya nggak menyalahkan Anda sedikit pun merasa begitu. Kalau saya jadi Anda, saya juga pasti akan merasa sama. Gitu. Wah, dalam juga ya. Iya, kedengarannya simpel kan? Tapi kata Carnegie, ini bisa langsung setidaknya menghentikan debat kusir. Terus bikin orang yang tadinya nggak enak hati jadi lebih reda, dan ujung-ujungnya jadi mau dengerin kita. Nah ini yang menarik. Alasan dibaliknya, psikologinya gitu, kenapa bisa manjur? Kuncinya, kata Carnegie, ada di ketulusan. Ketulusan ya? Iya, kalau kita benar-benar mencoba masuk ke posisi orang itu, lengkap dengan latar belakangnya, pengalamannya, temperamen yang persis sama, ya kita akan merasa sama. Carnegie bahkan pakai contoh ekstrim loh, kayak Al Capone. Maksudnya bukan berarti kita setuju sama dia, tapi kalau kita punya semua faktor yang membentuk dia, ya mungkin kita akan bereaksi mirip. Oh, jadi ini soal memahami bahwa orang itu produk dari banyak hal ya? Nggak Iya, sepenuhnya salah mereka juga gitu reaksinya. betul. Jadi mereka itu butuh simpati kita, bukan cuma diceramahi atau disalahkan. Tapi, gimana caranya ya kita bisa beneran tulus bersimpati sama orang yang katakanlah jelas-jelas bikin kita kesel, atau yang idenya kita anggap salah banget gitu? Kayaknya susah ya? Nah, itu dia tantangannya. Dan kuncinya itu, bukan berarti kita harus setuju sama tindakan atau ide mereka loh ya. Oke, oke. Terus gimana? Tapi kita mencoba memahami kenapa mereka bisa merasa atau berpikir seperti itu dari sudut pandang mereka. Ingat kata Carnegie, sekitar 3/4 orang yang kita temui itu haus banget akan simpati. Haus ya? Kayak kebutuhan pokok gitu? Ya, ini bukan cuma nice to have, tapi kayak kebutuhan dasar. Kalau kita bisa memberikannya secara tulus, koneksinya tuh langsung nyambung biasanya. Wah, menarik banget. Ini jadi ingat cerita Carnegie soal Louisa May Alcott. Oh iya, yang soal kota Concord itu ya? Nah, itu dia. Carnegie kan pernah salah sebut kota asal Alcott. Harusnya Concord, Massachusetts. Dia malah bilang New Hampshire. Terus ada yang protes ya? Iya, ada perempuan dari New Hampshire yang marah besar kirim surat. Tapi Carnegie bukannya debat balik, dia malah telepon, minta maaf. Minta maaf aja. Nggak cuma itu, dia juga bilang kalau dia paham banget kenapa perempuan itu bangga sekali sama negara bagiannya. Dia bersimpati sama kebanggaan daerahnya itu. Oke. Jadi fokusnya ke perasaan bangganya itu ya? Betul, hasilnya, amarah perempuan itu langsung lumer. Jadi ramah banget katanya. Nah, contoh Alcott itu pas banget. Carnegie nggak pusingin siapa yang benar soal fakta geografinya saat itu. Dia fokus mengakui dan bersimpati sama perasaan si perempuan, yaitu kebanggaan daerahnya. Validasi emosi ya istilahnya. Bisa dibilang gitu. Dalam banyak konflik kan, seringkali yang dibutuhkan bukan siapa yang menang argumen, tapi pengakuan kalau perasaan kita itu sah, dimengerti gitu. Benar juga sih. Ada lagi nih contoh bagus soal penyanyi opera, Fyodor Chaliapin. Oh, sama manajernya, Sol Hurok ya? Iya benar. Si Chaliapin ini kan katanya sering banget ngeluh tenggorokannya sakit pas mau manggung. Alasannya banyak lah. Nih, manajernya nggak pernah ngajak debat. Dia selalu datang dengan, simpati penuh. Gimana tuh caranya? Dia bilang kayak, ya ampun kasihan sekali. Tentu saja Anda nggak bisa nyanyi kalau lagi sakit begini. Terus dia nawarin buat batalin aja pertunjukannya. Oh, malah nawarin batal. Iya, anehnya justru karena simpatinya kayaknya terpenuhi, si Chaliapin malah sering jadi semangat lagi terus bilang, oh
Mungkin saya coba sebentar deh, akhirnya jadi tampil. Pendekatan Huruk ini konsisten berhasil. Nah, kisah Huruk dan Chaliapin ini nunjukin banget betapa dalamnya kebutuhan manusia akan simpati. Ini bukan cuma akal-akalan Carnegie loh ya. Ada juga dasarnya di psikologi. Oh ya, ada teorinya? Ada. Dr. Arthur N. Gates di buku Educational Psychology bilang kalau simpati itu dambaan universal manusia. Coba aja lihat, anak kecil kan suka pamer luka biar dikasihani. Orang dewasa juga sering cerita detail kecelakaan atau penyakitnya. Iya juga ya, biar dapat perhatian dan simpati. Betul. Fenomena mengasihani diri sendiri itu kan umum banget. Nah, prinsip 9 Carnegie ini intinya yaitu mengakui dan merespon kebutuhan dasar tadi dengan simpati yang tulus pada sudut pandang dan keinginan orang lain. Jadi bisa disimpulkan ya, bersimpati itu bukan cuma soal sopan santun atau biar kelihatan baik aja. Jauh lebih dari itu. Ini tuh alat komunikasi yang strategis dan kuat banget sebenarnya. Upaya jujur untuk coba lihat dari kacamata orang lain, memahami perasaan dan keinginan mereka, meskipun kita nggak harus setuju sama pendapat akhirnya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Coba deh ingat-ingat lagi satu momen, mungkin perselisihan kecil atau beda pendapat yang baru aja Anda alami. Oke. Kira-kira nih, hasilnya bakal beda nggak ya kalau Anda memulai interaksi itu dengan bilang sesuatu kayak, "Saya paham kenapa kamu merasa begitu." Atau, "Saya ngerti kok kenapa kamu pengennya gitu." Sebelum Anda menyampaikan sudut pandang Anda sendiri. Menarik buat dicoba ya. Iya, coba dieksplorasi ini di interaksi Anda selanjutnya. Siapa tahu hasilnya, cukup mengejutkan. Oke deh, wah nggak kerasa ya udah di penghujung. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.